Di tahun 2023, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dari Presiden Joko Widodo tercatat sejumlah Rp90.385.385.076 atau Rp95,8 miliar. Angka itu naik Rp13,4 miliar jika dibandingkan tahun 2022, dan naik sebanyak Rp66 miliar jika dibandingkan ketika baru pertama mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2014 sebesar Rp29.892.946.012 miliar. Dari mana duitnya? Masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin akan segera berakhir di tanggal 20 Oktober ini. Tercatat sebanyak 34 orang dipilih Presiden Jokowi untuk membantunya mengurus negara ini sebagai menteri. Meski sempat beberapa kali mengalami reshuffle atau pergantian personel. Dan berikut ini 11 orang pembantu presiden atau menteri di akhir masa jabatan Kabinet Indonesia Maju dengan kekayaan terbesar dan bahkan mengalahkan kekayaan sang presiden. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Nomor 11. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau yang lebih dikenal sebagai Dito Aryo Tejo lahir di Jakarta pada tanggal 25 September tahun 1990 yang saat ini berusia 34 tahun, adalah politisi dari Partai Golongan Karya yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ke-14 sejak tanggal 13 April tahun 2023. Ia menggantikan Zainuddin Amali yang mundur sebagai Menpora untuk lebih fokus pada jabatan barunya sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara, Dito Aryo Tejo yang lahir dari keluarga pengusaha ini diketahui menggandeng Raffi Ahmad dan CEO Prestige Motor Rudy Salim untuk berkolaborasi membentuk Rans Sport. Dito juga menjabat sebagai komisaris utama di PT Kartika Karya Eka Nusa dan PT Shailendra Pangan Indonesia, serta masih banyak lagi gurita bisnis yang dimiliki Dito sehingga membuatnya menjadi menteri terkaya urutan ke-11. Dalam laporan LHKPN-nya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 12 Juli tahun 2023, Dito Aryo Tejo melaporkan hartanya sebesar Rp285.469.579.658. Nomor 10. Bahlil Lahadalia yang lahir di Banda Maluku Utara pada tanggal 7 Agustus tahun 1976 ini adalah seorang pengusaha, investor dan juga politikus yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak tanggal 21 Agustus tahun 2024. Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM, sebelumnya merupakan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Pada reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi pada tanggal 19 Agustus tahun 2024, Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif yang pamit pulang ke Jawa Barat ingin menjadi petani. Wow. Sebelum sukses sebagai menteri dan ketum Golkar seperti sekarang, Bahlil pernah merasakan berjuang hidup dari berdagang kue hingga menjadi sopir angkutan umum. Ayahnya dahulu berprofesi sebagai kuli bangunan, sementara sang ibu ikut bekerja membantu ekonomi keluarga dengan menjadi tukang cuci. Sejak sekolah dasar Bahlil turut membantu perekonomian keluarga dengan menjajakan kue di sekolah. Bahlil Lahadalia, yang sempat tergabung dalam tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda pada Pilpres 2019 ini, akhirnya bisa masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan data LHKPN KPK pada tanggal 1 April tahun 2024 untuk periode tahun 2023, Bahlil Lahadalia tercatat memiliki harta senilai Rp310.420.076.695. You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, Nomor then say yes. 10. I
Pria kelahiran Surabaya tanggal 1 Oktober tahun 1962 ini sudah malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia. Dia tercatat mulai menjadi anggota Parlemen Senayan sejak tahun 2004, menjadi menteri di Kabinet Jokowi sejak tahun 2016 sebagai Menteri Perindustrian, serta menjadi Ketua Umum Partai Golkar semenjak tahun 2017 hingga tahun 2024 sebelum mengundurkan diri dan digantikan Bahlil Lahadalia. Alumni Teknik Mesin UGM tahun 1987 yang pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia tahun 2006 hingga 2009 ini tercatat memiliki sejumlah perusahaan dan menjadi Presiden Komisaris dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk, sehingga tak heran jika Erlangga Hartarto memiliki harta berlimpah yang dilaporkan LHKPN KPK pada tanggal 27 Maret tahun 2023 sebesar Rp450,490,229.404. Nomor 10. Bernama lengkap Rosan Perkasa Ruslani, pria kelahiran Jakarta pada tanggal 31 Desember tahun 1968 ini adalah seorang pengusaha yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi Indonesia, merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak tanggal 19 Agustus tahun 2024 menggantikan Bahlil Lahadalia yang digeser menjadi Menteri ESDM. Roslan Rusli yang merupakan mantan Kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode tahun 2015 hingga 2020, memulai karir politiknya pada tahun 2019 saat ditunjuk menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Dia juga sempat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 2021 hingga 2023, Wakil Menteri BUMN di tahun 2023, serta Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Kesuksesan Roslan Ruslani di dunia bisnis membuatnya sempat menduduki peringkat ke-87 sebagai orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes tahun 2021. Pria lulusan Oklahoma State University Amerika Serikat pada tahun 1992 ini melaporkan LHKPN-nya pada tanggal 21 September tahun 2023 ke Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia saat mulai menjabat Wakil Menteri BUMN sebesar Rp860.364.555. Nomor 7. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan adalah anak pertama dari 5 bersaudara yang lahir di Tapanuli Utara pada tanggal 28 September tahun 1947 ini adalah peraih Bintang Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akmil tahun 1970. Luhut yang pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Gus Dur ini sempat tidak terlihat di panggung politik Indonesia ketika Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan juniornya di Akabri menjadi presiden pada tahun 2004 hingga 2014. Luhut Binsar Panjaitan kembali berkiprah di kancah politik Indonesia ketika menjadi salah satu tim sukses Jokowi JK pada Pilpres 2014. Hingga akhirnya ketika Jokowi terpilih menjadi presiden di tahun 2014, akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Luhut diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan hingga tahun 2015, kemudian menjadi Menko Polhukam dari tahun 2015 hingga 2016, serta Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2016 sampai saat ini. Pria yang saat ini berusia 77 tahun ini memulai bisnisnya di tahun 2004 dengan PT Toba Sejahtera sebagai induknya dan saat ini gurita bisnisnya semakin tersebar di berbagai sektor. Pada laporan LHKPN yang disampaikan pada tanggal 22 Maret tahun 2024 untuk periode tahun 2023, Luhut Binsar Panjaitan tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp1.040.709.886.
Nomor 6. Bernama lengkap Andi Amran Sulaiman, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 27 April tahun 1968 ini di periode pertama pemerintahan Jokowi JK juga sempat mengemban jabatan yang sama sebagai Menteri Pertanian Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Kemudian di awal Kabinet Indonesia Maju Jilid 2, Amran Sulaiman yang memang tidak bergabung dengan partai politik sempat digantikan Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian sebelum akhirnya ditarik kembali oleh Jokowi untuk masuk ke kabinet pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 karena Menteri Pertanian saat itu Syahrul Yassin Limpo ditahan KPK karena korupsi. Amran Sulaiman, yang memang berfokus pendidikannya pada bidang pertanian ini, pernah mendapatkan tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan di bidang wirausaha pertanian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007, dan Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tahun 2020. Amran Sulaiman yang sukses mengembangkan usaha di bidang pertanian lewat perusahaan konglomerat yang bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu PT Tiran Group. Konon, Tiran sendiri mempunyai singkatan tikus mati diracun Amran. Dari kesuksesannya lewat PT Tiran Group, Amran Sulaiman yang kembali menjabat Menteri Pertanian pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 ini melaporkan LHKPN-nya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 1 Januari tahun 2024 sebesar Rp1.191.824.824.880. Nomor 5. Sedikit info tentang presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 ini. Bernama asli Prabowo Subianto Djoyohadikusumo, pria kelahiran Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 ini sempat beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden. Jiwa patriot yang mengalir di dalam dirinya membuatnya tidak mudah putus asa meski banyak cibiran datang dari berbagai kalangan. Oke gas, nomor 2 torang gas. Prabowo Subianto yang diberhentikan dari militer pada tahun 1998, harus memulai kehidupan baru sebagai seorang pengusaha. Sebagai anak dari begawan ekonomis Sumitro Djoyohadikusumo, tak sulit bagi seorang Prabowo untuk merintis usaha hingga mendirikan Partai Politik Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra pada tanggal 6 Februari tahun 2008, menurut laporan LHKPN yang dilaporkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2023. Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan Indonesia tercatat memiliki harta sejumlah Rp2.422.682.732.691. Nomor 4. Bernama asli Erick Thohir, pria yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1970 saat ini berusia 54 tahun. Kesuksesannya menjadi ketua pelaksana perhelatan Asian Games pada tahun 2018 membuatnya dipercaya Presiden Joko Widodo untuk masuk ke dalam kabinet sebagai Menteri BUMN sejak tanggal 23 Oktober tahun 2019. Selain menjabat Menteri BUMN, Erick Thohir saat ini juga menjabat Ketua Umum PSSI sejak tanggal 16 Februari tahun 2023. Begitu banyak gurita bisnis yang dimiliki Erick Thohir seperti bidang media dan entertainment Mahaka Group. Di dunia olahraga, Erick Thohir tercatat pernah menjadi pemilik klub sepak bola Inter Milan pada tahun 2013 hingga 2018. Dari hasil kerja kerasnya, Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN ke-9, melaporkan LHKPN-nya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Dalam laporannya, Erick Thohir memiliki kekayaan senilai Rp2.335.823.200. Nomor
telu. Sakti Wahyu Trenggono, pria kelahiran Semarang pada tanggal 3 November tahun 1962 yang saat ini menginjak usia 61 tahun, merupakan seorang programmer yang memulai karirnya di Federal Motor pada tahun 1986 hingga tahun 1992. Sakti juga merupakan salah satu inisiator berdirinya Asosiasi Penyedia Menara Telekomunikasi Indonesia. Karir politiknya dimulai saat menjadi bendahara tim pemenangan Jokowi saat masih berkiprah di Solo. Sakti Wahyu Trenggono yang sempat menjadi Wakil Menteri Pertahanan Prabowo pada tahun 2019 hingga 2020 sebelum akhirnya ditarik Presiden Jokowi untuk masuk ke Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 23 Desember tahun 2020 menggantikan Menteri Kelautan sebelumnya Edi Prabowo yang tersandung kasus korupsi pemberian izin ekspor benih lobster. Sebagai seorang pengusaha dan politisi alumni Institut Teknologi Bandung yang sempat bergabung dengan Partai Amanat Nasional pada tahun 2009 hingga 2013 dan menjadi bendahara tim pemenangan Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan pengusaha menara pemancar atau BTS ini ketika menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan melaporkan LHKPN-nya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 26 Maret tahun 2024 memiliki harta senilai Rp2.665.513.951 아직도 사랑은 난 서투른가 봐. Nomor 2. Nadiem Anwar Makarim, lahir di Singapura tanggal 4 Juli tahun 1984. Ayahnya keturunan Arab Minang dan sang ibu Arab Jawa Madura, merupakan seorang pengusaha dengan segudang prestasi. Nadiem adalah pendiri sekaligus pemilik Gojek pada tahun 2010. Selain itu, pria lulusan Pascasarjana Harvard Business School ini juga mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi dunia. Salah satunya Asian of the Years dari The Straits Times pada tahun 2016. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan menunjuk Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diganti dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tanggal 28 April tahun 2021, Nadiem Makarim tetap dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk memimpin kementerian ini. Nadiem Anwar Makarim yang saat ini menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melaporkan LHKPN-nya ke KPK pada tanggal 31 Maret tahun 2023 untuk periode tahun 2022 dengan total kekayaan senilai Rp4.899.603.758 It's gone again, sinking in. Sedangkan untuk laporan LHKPN Nadiem tahun 2023 yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 31 Maret tahun 2024, harta kekayaan Nadiem mencapai Rp906.161.325. Angka ini turun drastis dalam waktu setahun. Penurunan terbesar terjadi pada aset surat berharga yang dimiliki Nadiem. Entah laporan tahun 2023 ini benar dan sudah diverifikasi atau belum oleh KPK, atau mungkin ada sesuatu. Yo, I don't understand. Don't ask me. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest. Sebelum aku melanjutkan nomor yang terakhir. Daftar menteri paling tajir di Indonesia. Apakah sobat YouTube yang saat ini sedang menonton video sudah mengsubscribe channel ini? Kalau belum, tolong subscribe channel ini. Subscribe, supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Vlog 01. Nomor 1. Bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno,
pria kelahiran kota Pekanbaru Riau pada tanggal 28 Juni tahun 1969 ini merupakan seorang pebisnis dan juga politikus. Pada tahun 1997 Sandiaga Uno tercatat mendirikan perusahaan penasihat keuangan, PT Recapital Advisors bersama teman SMA-nya yaitu Rosan Perkasa Ruslani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM. Karir politik Sandiaga Uno dimulai saat berhasil menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 mendampingi Anies Baswedan. Tak sampai di situ, Sandiaga Uno yang saat itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI dipilih Prabowo Subianto untuk mendampinginya sebagai cawapres pada pemilu 2019. Kemudian pada tanggal 22 Desember tahun 2020 sore, Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju. Nama Sandiaga Uno dipilih menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Sandiaga Salahuddin Uno yang pernah mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington Amerika Serikat ini lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Berbekal kecerdasannya itu, tak heran jika Sandiaga Uno saat ini memiliki banyak saham pada berbagai perusahaan baik berskala nasional maupun internasional, dan membuat namanya menjadi orang terkaya di Indonesia peringkat ke-85 di tahun 2018 versi majalah Forbes, serta menteri terkaya di Indonesia saat ini. Mengerikan. Berdasarkan data LHKPN yang diserahkan Sandiaga Uno ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 7 Maret tahun 2024, di tahun 2023 jumlah harta Sandiaga Uno turun drastis mencapai 3 triliun rupiah jika dibandingkan LHKPN periode tahun 2022 yang mencapai 10 triliun 997 miliar 5.532.236 rupiah. Meski mengalami penurunan, Sandiaga Uno tetap tercatat sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju paling tajir dengan nilai harta di tahun 2023 mencapai 7.977 miliar 146.639.632 rupiah. Nah, itulah deretan menteri paling tajir di Kabinet Indonesia Maju yang masa jabatannya akan segera berakhir di tanggal 20 Oktober tahun 2024 ini. Selain 11 nama yang sudah Mas Jowo sebutkan tadi, ternyata masih ada jajaran menteri yang memiliki kekayaan di atas 100 miliar. Tengok saja Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang memiliki harta 197 miliar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 200 miliar, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi 102 miliar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat dan anak Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan harta mencapai 116,5 miliar rupiah.